Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 11 UTKP. Semoga hari ini dalam pembelajaran daring bisa dapat kita ikuti bersama dan semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan barokah ilmu pada pembelajaran hari ini. Oleh itu anak-anakku, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pada pembelajaran daring ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila dinah liqinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada kali ini adalah melanjut pada pembelajaran materi khutbah, tabligh dan dakwah. Tentunya masih ingat apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Anakku semuanya, hari ini adalah praktek berkhutbah. Dalam praktek berkhutbah adalah hendaknya diperhatikan syarat dan rukunnya khutbah. Kemudian perhatikan urut-urutan rukunnya khutbah sebagai berikut. Untuk khutbah pertama rukunnya yaitu khatib harus berdiri dan memberi salam. Rukunnya kedua, khatib duduk mendengarkan adzan. Khatib berdiri kemudian membaca hamdalah seperti Alhamdulillahilladzi an'ama bil iman wal Islam. 4. Membaca 2 kalimat syahadah seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 5. Harus bisa membaca sholawat. Ada bacaan sholawat seperti Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berikutnya adalah memberi wasiat tentang takwa. Misalnya ittaqullah haqqa tuqatih dan seterusnya. Kemudian dengan memberi wasiat adalah dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ditutup dengan khutbah pertama dengan membaca aqulu qauli hadza wastaghfirullahal adzim. Bisa seperti itu. Kemudian khutbah yang kedua yaitu setelah khatib duduk, Bilal baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pada saat duduk itu khatib untuk setelah selesai bangun kembali untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Untuk bisa menyampaikan khutbah lagi yang keduanya, maka khatib harus membaca rukun seperti yang khutbah pertama tadi, yaitu membaca Alhamdulillah, baca syahadat, baca sholawat, berwasiat takwa, sekaligus juga mendoakan kaum muslimin seperti Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya min wal amwat. Setelah selesai baca doa tadi, kemudian ditutup dengan ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal adzim yadhkuruhu wastaghfiruh
ni'mal yazidkum wasta'u min fadli ya'dukum waladikrullah akbar. Selesailah khutbah. Kemudian melanjutkan sholat Jum'ah berjamaah. Yang G, fungsi khutbah. Fungsi khutbah Jum'ah antara lain yaitu untuk mengingatkan kaum muslimin agar meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan amal soleh, memperbaiki akhlaknya, dorongan untuk menuntut ilmu, mempererat ukhuwah Islamnya, dan lain-lainnya. Yang kedua ada tabligh. Tabligh berasal dari kata balagho yubalighu tablighon, yang berarti menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat nanti. Di dalam tabligh, yang menjadi inti masalahnya adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang agama Islam itu bisa sampai kepada objek dakwah. Tetapi tidak ada tuntutan lebih untuk bisa mendalam suatu masalah itu. Tabligh adalah dakwah Islamiyah yang mana dalam bentuk khusus, yaitu baik lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, dan pelaksananya dinamakan mubaligh atau mubaligho. Kalau laki-laki mubaligh, kalau perempuan mubaligho. Dakwah. Kata dakwah ini merupakan masdar dari kata dasar dari kata kerja da'a yada'u, yang berarti seruan, yaitu panggilan atau ajakan. Menurut istilah, dakwah ialah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak atau memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah kita, yaitu syariah, syariah, hukum, dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah ibnu Umar wa an Bani sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, yang artinya dari Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dari aku, walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Anakku semuanya, dalam metode berdakwah menurut Al-Quran di surah An-Nahl ayat 125 adalah dengan cara satu, bil hikmah, artinya kebijaksanaan, yaitu dengan cara yang jelas dan tegas, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Menyampaikan dakwah ini terlebih dahulu harus mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar terhadap orang atau kelompok yang menjadi sasarannya. 2. Mau'idhah hasanah, yang artinya berdakwah dengan nasihat yang baik, maksudnya dengan menyenangkan hati, tidak menyakitkan dan tidak memaksakan diri, tetapi dengan cara-cara yang persuasif, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir dan menentukan sendiri, atau yang disebut dengan tausiah. Untuk hasanah sama dengan tausiah. Kemudian mujadalah. Mujadalah itu adalah diskusi, yaitu berdakwah dengan saling bertukar pikiran dan informasi. Cara ini biasanya dilakukan kepada orang-orang yang punya kemampuan berpikir logis dan kritis, punya ilmu dan pengalaman dan pemahaman tentang agama Islam. Berdakwah atau menyuruh orang, sebuah kelompok atau orang, agar meyakini ajaran Islam dan mengamalkannya ajarannya merupakan tugas suci kita semua, sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW dalam kandung hadis di atas, yaitu dakwah bisa dilakukan dengan secara lisan, tulisan, dan berbagai macam cara yang bisa ditempuh
sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam masa hidupnya. Setiap muslim itu hendaknya menyadari bahwa berdakwah adalah merupakan suatu kewajiban. Sedangkan berhasil atau tidaknya dalam dakwah tersebut adalah Allah yang menentukan. Sebagaimana di surah Taubat ayat 56. Bisa kalian lihat di ayat tersebut. Kemudian rangkumannya yaitu dari hal-hal yang telah diuraikan ya di atas, dapat kita analisis bahwa khutbah itu baik khutbah, tabligh atau dakwah hampir sama memang. Namun ada perbedaan di antara ketiganya. Yang paling tinggi dan paling luas cakupannya adalah dakwah. Karena di dalam dakwah tersebut ada beberapa jenjang aktivitas. Salah satunya adalah tabligh. Jadi tabligh itu bagian dari dakwah. Tetapi dakwah itu bukan hanya semata-mata tabligh. Tabligh sendiri berarti menyampaikan. Di dalam tabligh yang menjadi intinya adalah masalah intinya adalah bagaimana agar sebuah informasi agama Islam ini bisa sampai kepada dakwahnya, kepada objek dakwah, kepada orang lain dan sebagainya. Nah, bagaimana perbedaan tersebut dapat kita gambarkan sebagai berikut. Khutbah, tabligh, dan dakwah. Kalau khutbah dilaksanakan pada waktu tertentu, khusus waktunya, hari Jumat dan sebagainya. Kalau tabligh dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, kapan saja, tidak dibatasi waktu. Dakwah dapat dilakukan kapan saja, sama. Khutbah ada syarat dan rukunnya, ada tata caranya yang ditaati diikuti. Tabligh tidak ada syarat dan rukunnya, bebas. Dakwah tidak ada syarat dan rukunnya, sama. Khutbah ada mimbar khusus tempat untuk melaksanakannya, di mana khotib menyampaikan khutbahnya itu. Tabligh ada yang menggunakan mimbar misalnya, ada juga yang tidak, tergantung kondisinya tempatnya. Kalau dakwah tidak perlu ada mimbar khusus dalam pelaksanaannya. Waktunya, khutbah terbatas, dibatasi hanya beberapa menit. Sedangkan tabligh ya, tidak ada batas waktu yang membatasi. Begitu pula dakwah, tidak ada dibatasi waktu, kapanpun bisa. Khutbah dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk berorasi, untuk berceramah, dan memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman tentang agama Islam yang baik. Kalau tabligh, ya, ada yang bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, bisa dari orang-orang siapa saja yang bisa berorasi, berceramah, asalkan punya pengetahuan tentang agama Islam. Dakwah boleh dilakukan siapa saja karena setiap muslim wajib untuk mempelajari dan mengamalkan dalam mendakwakan Islam. Orang yang melaksanakan disebut khatib. Nah, tabligh, orang yang melaksanakan disebut mubaligh atau mubalighah. Dalam dakwah, orang yang menyampaikan itu namanya dai. Khutbah dilakukan secara khusus, ya, dan tempatnya, tata caranya khusus untuk pelaksanaan ini. Sedangkan tabligh itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, bisa melalui seminar, bisa melalui media-media apa saja yang bisa disampaikan, baik gambar, tulisan, atau apapun. Dakwah bisa tanpa melalui acara formal, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Nah, ini istilah kata-kata penting dalam khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah artinya ceramah, tabligh artinya menyampaikan, dakwah artinya menyeru, mengajak, hikmah, kebijaksanaan, mujadalah, diskusi, debat. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik, atau seperti tausiah atau
kajian dan sebagainya, ceramah agama dan sebagainya.